Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yura Febrianto Ardi Mufti Muhammad, NIM 097. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS dari jurnal yang berjudul Sistem Pakar Kerusakan Hardware Komputer dengan Metode Backward Chaining Berbasis Web, yang ditulis oleh Yenita Wijayana, mahasiswi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Latar belakang dan masalah. Sejalan dengan majunya dunia teknologi informasi saat ini, komputer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Besarnya tingkat penggunaan komputer berbanding terbalik dengan pengetahuan pengguna terkait masalah teknis komputer. Kasus kerusakan komputer merupakan kasus yang memerlukan bantuan seorang pakar atau teknisi atau ahli untuk menyelesaikan masalah dengan menghadirkan pengetahuan dari seorang pakar. Saat ini teknisi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada komputer pengguna. Pada penelitian ini dibuat sistem pakar yang berbasis perangkat lunak untuk mengatasi kasus kerusakan perangkat keras atau hardware pada komputer. Sistem pakar berbasis perangkat lunak atau software ini dapat membantu para teknisi untuk mendiagnosa kerusakan pada perangkat keras atau hardware komputer dengan lebih praktis dan cepat, sehingga lebih menghemat waktu. Perangkat lunak atau software yang akan digunakan adalah software sistem pakar yang berbasis web, yang bersumber dari ahli dalam bidang diagnosis dan cara penanganan kerusakan pada hardware komputer. Dengan dibangunnya sistem pakar kerusakan perangkat keras atau hardware komputer ini diharapkan memberikan kemudahan bagi pengguna komputer yang sedang mengalami permasalahan perangkat keras komputernya dengan lebih akurat, menghemat waktu dan biaya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada perangkat keras komputer atau hardware. Metode dan data yang digunakan dalam pengembangan dan perancangan sistem pakar ini menggunakan metodologi waterfall model backward chaining. Model SDLC air terjun atau waterfall sering disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik life cycle. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Menurut Minarni 2013, backward chaining menggunakan pendekatan goal driven yang memulai dari harapan apa yang akan terjadi atau hipotesis, dan kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan. Backward chaining ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Metode backward chaining ini digunakan jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan dalam. Landasan teori yang digunakan pada jurnal ini adalah studi literatur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Kurniawan mengembangkan aplikasi sistem pakar berbasis web untuk diagnosa penyakit gigi dan mulut. Dalam penelitiannya, Budi Kurniawan menggunakan metode Extreme Programming atau XP yang merupakan bagian dari Agile. Kemudian menggunakan PHP untuk bahasa pemrogramannya, MySQL dan SAM sebagai database satu paket dengan localhost. Kemudian sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows Vista. Untuk desain aplikasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2003. Dimas Olga Nusantara, Sumboko Wisnu Pamungkas, Nur Rasyid Saifuddin, Lutfi Wijaya Kusuma, Jamaluddin Fikri dalam skripsi berjudul Sistem Pakar Analisa Penyakit pada Tanaman Cabai Merah menggunakan metode backward chaining. Diah Aryani meneliti sistem pakar hama dan penyakit tembakau menggunakan metode forward chaining. Aryani 2019. Dari beberapa referensi di atas, rancang bangun sistem pakar kerusakan hardware komputer ada persamaan dari penggunaan metode, sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan model yang digunakan. Dari sisi artificial intelligence atau AI, menurut Arhami 2004, sistem pakar adalah suatu cabang dari AI atau artificial intelligence yang membuat penggunaan secara luas pengetahuan atau knowledge yang khusus sebagai penyelesaian masalah tingkat manusia.
Menurut Rich and Knight 1991, bahwa kecerdasan buatan atau AI sebagai sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan adalah tampilan awal menu sistem pakar ini, pengguna akan dihadapkan dengan beberapa menu pilihan. Menu pilihannya antara lain Home, Sistem, dan Tentang Kami. Pada Home, ini adalah halaman Home, berisikan tentang kata pengantar sistem. Pada menu Sistem, pengguna menemui formulir utama. Pengguna akan memilih beberapa pilihan kerusakan yang tersedia. Formulir akan menyediakan beberapa menu kerusakan seperti prosesor, memori keyboard, optical drive, monitor keyboard, mouse, dan lain-lain. Pengguna harus memilih salah satu menu kerusakan, kemudian mengklik tombol kirim untuk mengirim berita. Tampilan dari halaman sistem adalah sebagai berikut ini. Setelah ini diisi dan klik kirim, akan masuk ke halaman diagnosa seperti ini. Laporan solusi kerusakan merupakan hasil dari gejala kerusakan yang sudah dimasukkan tadi. Ini adalah tampilan hasil diagnosa dari sistem pakar yang sedang berjalan. Sedangkan menu Tentang Kami merupakan info data diri dari programmer atau pembuat program. Menu Tentang Kami menjelaskan tentang latar belakang programmer dan pendidikan programmer. Kesimpulannya, pembuatan aplikasi dengan konsep sistem pakar yang menggunakan antarmuka website dalam mendiagnosa kerusakan perangkat keras komputer dan hardware. Aplikasi ini dirancang beserta dan keluarannya, yaitu hasil diagnosa atau solusi dari kerusakan perangkat keras komputer atau hardware. Aplikasi sistem pakar kerusakan hardware komputer ini tidak menggunakan database dalam menyimpan datanya, tapi menggunakan bahasa pemrograman sebagai penyimpanan. Sistem pakar ini masih tidak menggunakan login user, sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa harus mendaftar. Sistem pakar ini menggunakan metode backward chaining dan menggunakan model waterfall. Sistem pakar ini berbasis offline sehingga belum bisa diakses online oleh pengguna. Saran dan sistem pakar kerusakan hardware berbasis web ini adalah perlu adanya penambahan data agar bisa menunjang pengetahuan dan sesuai perkembangan teknologi. Fasilitas yang ada dalam sistem perlu ditambah untuk menunjang kenyamanan pengguna. Sistem pakar ini masih berbasis offline sehingga perlu pengembangan sistem agar dapat berbasis online. Tampilan diagnosa masih standar dan perlu ada pengembangan agar tampilan bisa menyesuaikan dengan halaman awal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.